masih muda, cantik, sempurna, anak orang kaya pula. Si pelakor namanya Dakyung. Suaminya produser film. Ini namanya Taeyo. Si istrinya ini seorang dokter, namanya Sunwo. 당신 딸부터 조심시켰어야죠. 남의 남편은 건드리는 게 아니다. 아이까지 있는 유부남한테 함부로 껄떡대면 안 된다. 암만 몸이 달았어도 남의 가정 파탄내는 건 나쁜 년들이나 하는 짓이다. 미친년! 넌 진짜 미친년이야! 건드리지 못해! Hai, saya Tommy. Dan saya Riri. Kembali lagi di Tommy and Riri Show kali ini. Iya. Gue tuh bangga sama diri gue sendiri, Riri. Kenapa? Kau baik-baik aja kan? Aku lagi berusaha menggodamu. Oh ya, kamu sudah tahu dong kita beda jurusan ya. Ya, Jadi katanya si alon-alon asal kelakon, Mas. tapi gue tadi mau bilang gue bangga. Kenapa? Gue sih Karena- tau bangga malah, Tom. Wah, terima kasih lo. Gue juga kok. Nggak, gue ini bangga karena berpuluh-puluh tahun akhirnya gue menyelesaikan drakor pertama gue. Oh. Drama Korea pertama gue. Judulnya Judulnya apa? The World of the Married. Gue tahu Oh my God. ini juga udah selesai. Gue juga udah selesai nontonnya. Tapi setahu gue sih ini masih ditayangkan di salah satu televisi swasta di Oh, Indonesia. justru sekarang udah ditayangkan di televisi swasta malah. Kayaknya sih lagi berlangsung Kita ya. kan nggak nontonnya tahu. online waktu itu kan, streaming. Nah ini juga lucu. Awalnya adalah gue itu nyiapin untuk nyokap. Oke. Jadi nyokap, aduh Tom tolong Hai, dong, Tante. ini gue pengen nonton ya. Hai Bu. Oh, alasannya Jadi- buat nyokap. Enggak, serius. Terus? Berawal dari itu, satu. Kedua, ya lo tau lah, gue sekarang udah punya banyak waktu kan di rumah. Iya, baik. Jadi ya nonton Netflix, ya gak semua film gue tonton kan. Tapi yang gue suka tuh rata-rata udah selesai. Ha-ha. Gue lagi menunggu season barunya. Baik. Sampai akhirnya gue memutuskan, kenapa tiap kali gue lagi ngeliat-liat sesuatu di YouTube atau gue lagi nge-browsing sesuatu, pasti muncul ini si drama Korea The World of the Married ini pasti muncul. Ini merupakan drama Korea yang pertama kali lo selesaiin. Gue Dari tonton, gue judulnya selesaikan. aja agak kontras. You are not married. This is about married. Tapi isinya sendiri tentang dunia perkawinan. Jadi Ri, Ha-ha. ini tentang pelakor. Aku dong. Masih Dulu. Gue inget turunin tuh lagi. masa. Oh, tentang Jadi- pelakor sebenarnya. Jadi ini tentang pernikahan. Oke, Ini tentang oke. kalau istilah bahasa Indonesia tuh kalau zaman dulu ya sinetron mahligai Perkawinan. pernikahan. Mahligai perkawinan. Oh, Kayak nonton gitu kalau kan. dulu itu gue. Nah, jadi lo bayangin tokohnya banyak, Ha-ha. tapi di The World of the Married ini Center tiga point-nya. tokoh inilah ya. Si suami istri, istrinya dokter, Wow. suaminya produser film ceritanya. Pelakornya adalah anak Si sekolah. pelakornya ini enggak anak sekolah, Oh. tapi masih muda. Oke, Nah, mahasiswi. jauh lebih muda lah. Udah lulus, Oke, udah oke. lulus, cantik, sempurna, anak orang kaya pula. Oh. Nih ya, excuse my Korean ya, I don't know how to pronounce the names right. Tapi yang cowok ini namanya Taeyo kalau nggak salah. Terus si pelakor namanya Dakyung. Nah, terus si istrinya ini seorang dokter namanya Sunwo. Dan si Sunwo ini yang kemarin menang di Best Actress tuh. di sebuah awards event di Korea, gue lupa lah namanya Iya, ya. benar. Dia tuh ternyata Best Actress. Nah, yang menarik dari film ini selain ini adalah film pertama yang gue selesaikan ya. Dan juga tidak relate sama kehidupan pribadi lo ya. Ingat, semua akan drakor pada waktunya. Selain semua akan banci pada waktunya, semua akan drakor pada waktunya. Karena akhirnya akan berujung ke drama horor. Cuman gue tuh jadi kayak gini loh. Kenapa ya?
gue juga tertarik nonton film ini, Kenapa? gue juga nggak ngerti. Mungkin karena subconsciously I feel like, oh this is Have you been? seru banget. Oh, kok langsung gue tembak ya, have you been? Mungkin gue pernah. Kan tadi udah gue singgung 2 kali ya, dunia perkawinan lo jauh dari situ. Yeah. Tapi kalau ke pelakornya itu sendiri, apakah pernah menjadi korban atau pelaku? Gue pernah menjadi Jawab seorang dengan jujur. Dengan jujur, ini jujur. Gue pernah menjadi pelakor, tapi gue tidak tahu kalau dia udah punya seseorang. Oh, sekarang kok jawabannya gini? Kalau kemarin lah kalau gue tanya kan Kenapa? nggak ketahuan. Loh, ya nggak ketahuan kan? Awalnya gue juga nggak tahu. Oh iya. Jadi lo ini lucu banget ya. Gue ingat di suatu saat Pelakor terhormat kan lah ya? gue pelakor terhormat sebenarnya. Jadi gue inget banget zaman dulu ya ada sebuah klub terkenal di Bali. Zaman gue sama Riri dulu suka Double Six kan? Apa? Double Six. Sebut aja, sebut. Dulu bukan hotel ya. Klub. Ya. Nah, gue inget banget itu. Jadi gimana ya? Gue ngerasa kenapa ya nih orang 5 menit ke gue, 5 menit menghilang, 5 menit ke gue, 5 menit menghilang. Ternyata ada gue dan ada lakinya juga. Jadi sebenarnya ini bukan waktu disebut nama ya. Kita tidak ingin menghancurkan rumah tangga orang untuk kedua kali. Yang jadi saksi selain gue adalah Pilar. Nah, ya udahlah ya, itu masa lalu. Poinnya adalah mungkin karena itulah. Oh, itu di situ satu pertama kali ataupun satu sekalinya lo jadi pelakor. Yang gue ingat dengan itu. pasangan itu. Ya itu. Jadi yang lo ingat. Yang gue ingat ya. Karena menurut gue itu yang membuat mungkin gue berpikir seru banget ya nih film, kayaknya gue harus tonton. Ya udah akhirnya gue tonton. Nah, kemudian kenapa gue pengen ngebahas ini? Karena menurut gue zaman sekarang masih banyak tuh, kalau gue lihat di TikTok ya, misalnya nih, gue sering tuh lihat postingan orang ya gue yes I do have TikTok, tapi belum posting. I do have one. Coba jadi penonton. Itu lucu banget. But anyway, oke. Contoh TikTok, gue sering tuh ngelihat kayak ada orang-orang posting masih yang mana suaranya, maksudnya gini, dia kayaknya bangga banget. Begitu tahu dia ntar lagi bikin partai kayaknya nih pelakor. Ya, begitu tahu dia adalah suami orang, terus kayaknya tuh adegannya malah maju terus gitu. Again ya, we are not judging anyone here. It's your life, it's not our life. Tapi mungkin ini seru untuk kita bicarakan, cause the reality is ini memang topik yang masih hits dan relevan. Betul. Makanya film The World of the Married ini banyak yang tonton. Banget. Tapi sekarang kalau kembali lagi sebagai pelaku ataupun penderita, sebagai pelakornya lu sendiri pernah ada di kedua kubu kan. Nah, mungkin gue gini ya, yang gue tangkap dari film ini, dan semoga gue tidak spoiler ya, gue rasa juga udah mau selesai, mudah-mudahan enggak lah ya film ini. Yang gue tangkap memang dari film ini, satu, si pria yang suka sama pelakor, biasanya pelakornya ini somehow mirip sama istrinya. Bentuk sempurna dari lebih sempurna daripada istrinya, itu katanya gue dengar gitu toh. Jadi gini Lori, bisa jadi dia adalah gambaran istrinya dulu pas muda. Ketika awal-awal, entah itu gayanya, lebih muda, lepasnya apa. Iya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang gue tangkap juga dari film ini adalah pelakor itu mungkin karena udah tanggung. Ya udah, kalau bisa jangan cuma jadi pelakor, kalau bisa jadi yang berikutnya. Alias dikawinin. Karena itu masuk karena kemarin sempat ada, bukan mitos sih, sempat ada yang bilang bahwa kalau misalnya seorang pria selingkuh, ya sebaiknya kalau misalnya memang yang dilanjutkan ataupun diselesaikan yang pertama, yang selingkuhannya ini dihalalkan. Gitu katanya Tom. Karena biasanya kalau selingkuh itu yang termuda ini adalah bentuk lebih sempurna atau lebih lengkap dibandingkan sama yang pertama, katanya begitu. Nah, yang ketiga yang gue tangkap dari film ini juga adalah ya, kebanyakan barang-barang yang dibeliin itu bisa sama loh. Jadi parfumnya bisa sama, lingerie-nya bisa sama. Mungkin itu kayaknya pemales deh. Itu pasti tuh tipe cowok yang daripada gue pusing salah beli atau apa, jadi disamain. Pertama sama kedua lingerie-nya sama, parfumnya sama. Tahu nggak kenapa?
biar tidak ada kecurigaan, karena pernah jadi pelakor ya. Karena tidak ada kecurigaan. Bangga banget. Bukan dulu seperti itu, makanya kalau misalnya gue bilang kalau ketemu sama pria yang kayak gitu tuh si pria ini harus bener-bener cerdas, super cerdas, dan emang tidak ada niatan untuk menyakiti siapa-siapa. Jadi waktu itu juga gitu. Beliin parfumnya sama harus. Nah, tapi ini yang menjadi poin terakhir gue. Laundry juga sama, ukuran sama kayaknya ya. Nah, terus pas lo mention ini juga yang menjadi poin terakhir gue. Kalau gue nonton film ini, kenapa? Mau sepinter-pinternya manusia, ya, secerdas-cerdasnya manusia, ketahuan juga. Nah itu mainnya udah kotor juga. Nggak bisa, Ri, lo nggak tahu istilah bahasa Indonesia. Gua sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Nggak pernah kejatuhan tupai ya? Makanya jangan sama tupai, sama pria cerdas, sangat-sangat cerdas gitu. Tapi menurut gue everything, cuman jangan sampai berbelok ya. Maksudnya kalau mungkin kasus kalau misalnya dari pribadi gue sendiri, karena pada intinya gue tidak berkeinginan untuk merebut ataupun memiliki si pria ini buat gue doang. Enggak, aku rela berbagi kok. Sharing is caring kan? Lo-nya yang rela berbagi, yang di sana nggak rela kali berbagi. Nggak tahu kan? Tapi gini, gitu. Satu hal yang menurut gue luar biasa adalah dramanya kan. Pasti. Jujur, oke lah yang namanya film-film. Tapi kalau gue lihat dari berita-berita ya, sampai gue tuh kan ya mencoba untuk melakukan homework lah ya. Jadi sebelum nih kita taping Tommy and Riri Show ngomongin The World of the Married atau pelakor, gue browsing cukup satu kata pelakor, lo taruh di Google, muncul nih. Gila, itu banyak terjadi hal-hal gila loh. Tiba-tiba gue melihat kejadian ditangkapnya seorang pelakor kemudian ditelanjangi, diarak. Wah, itu serem banget. Itu kan serem ya. Dan maksud gue, gila, ini kebayang gak sih kalau itu difilmkan misalkan, drama banget kan. Tapi itu sering banget viral ya, maksudnya yang pelakor ke gap sama ini tuh digebukin di depan mana gitu, ketangkep kamera CCTV gitu-gitu loh. Artinya gini loh, itu dan gue gak cuma 1-2, ada beberapa berita. Iya. Artinya gini, itu drama yang ada di film sama drama yang ada di nyata sama-sama menakutkannya. Sama. Jadi kalau buat gue, wah gila, salut deh sama orang-orang yang masih ada di dalam situ ya. Again, we're not judging. It's just I salute your energy. Karena gue mah lelah nonton filmnya aja. Gue ada beberapa momen. Kadang-kadang juga nyari ini loh Tom, bukan adrenalin, namanya? Gitu loh, greget. Kayaknya gini ya. Dapetin yang bukan punya orang biasa. Dapetin yang milik orang itu kayaknya tantangannya lebih. Betul, terus yang mengatur-ngatur schedule, terus bagaimana terus tapi nggak kesini, kita jangan ke situ, ke sana, ke sini kayak gitu. Nah itu Ri, menurut gue pasti kan ketahuan. Oh sayang, alhamdulillah berarti saya ya. Beb. Kasus gue dulu kan ketahuan kan? Ya lu. Padahal gue udah tutup rapet-rapet, dianya aja nih. Gue sih nomor deh, maksudnya gue kalau apalagi ini kan kita ngomongin. Tapi nggak waktu pernikahan. pas kasus lo sendiri itu kan lo yang mundur Tom, karena nggak enak, karena si pasangannya juga baik banget, inget gak lo? Iya. Gue mundur karena gue didatengin sama sahabatnya, itu udah kayak film juga, nggak kalah sama drakor. Sahabatnya itu bilang, itu namanya dulu dracong. Ya sudah mengerti, bagus. Yang nggak ngerti nanti ya japri ya, ke Riri ya yang nggak ngerti. Terus. Tapi memang buat gue sendiri yang lucunya ketika gue nge-google muncul juga Ri di situ bintang-bintang zodiak yang ternyata di situ dibilangnya apa ya? 5. Berpotensi. Ada berapa biji bintangnya? Ada 6. Oh 6. Ada 6 zodiak yang dianggap berpotensi menjadi pelakor. Dari 12 ya. Hanya 6 situ. Tapi gue jujur, yang lain gue gak peduli. Gue gak peduli sama yang lain. Bintang lo apa? Gue Scorpio. Gue Aries, ada gak di situ? Scorpio nomor 1, Aries nomor 3. Hai Scorpio, hai Aries. Aries juga ada. Lo ada, lo nomor 3. Gila, kita ganjil banget ya. Nah, gue nomor 1 Scorpio. Ya, ini kan buat lucu-lucuan ya. Ini bukan kata gue, tapi ini menurut sebuah situs. Katanya kalau melihat perbintangan seperti itu. Nih hati-hati aja ya sama orang Scorpio nih ya. Gue kasih tahu nih ya. Mendingan lo kan nggak punya musuh orang Scorpio. Dia punya capit di depan 2, belakang 1. Jadi kalau pelakornya seorang Scorpio, mendingan lo pada mundur. Tapi gue nggak ngerasa gini loh ya. Gue cuman berpikir gini.
waktu zaman gue dulu, gue memutuskan untuk wah gila nih melelahkan. Padahal lu dulu belum secakep ini ya. Ya kan? Tapi lo gila rusak Gue banget kenapa dong. merasa di episode ini, gue entah merasa dipuja atau diserang sama lo. Gue Gue tuh gak ngerti. kasih tahu biar orang-orang juga tahu dulu dia nggak secakep ini, tahu nggak? Ah. Tapi brutalnya, oh my god. Ya. Itu adalah karena usia muda bener. ya kan? Lagi apa namanya pecah-pecahnya, ya kan? Cuma kalau gue sekali lagi ya, we're not an expert in this. Mungkin kita cuma mau cerita atau bilang bahwa I think at the end of the day we just try to be better. Alright. Right? Kalau buat Wiser, gue ya kan? seorang Tommy lah misalnya, gue sih ya berpikir kalau bisa menghindari drama, ya kenapa enggak? Oh berarti setelah yang zaman dulu kita masih disco di klub malam itu nggak pernah ada lagi kejadian-kejadian di mana lo berbenturan dengan Merebut, sosok anggaplah merebut gitu kan? Atau gue ada di posisi sebagai korban, sedap. Jadi nggak lo ada. dipelakorin. Nggak ada. Gimana sih? Nggak. Masa Masa sih Tom? bukan berarti gue kemudian stop menjadi the bad guy ya, tapi gue rasa kan kita ngomongin pelakor kan, Iya, lo pernah Iya. jadi pelakornya gak di setelah itu? gue dipelakorin abis itu kan. Masa sih Tom? Bukannya gak jadi. Ini gimana nih sampai kayak gini Iya coba kan? Oh iya. Gak apa-apa iya. lah, ini gak apa-apa lah, ini masih bisa kok. Gue pegang aja ya. ini Tapi saking serunya maksudnya nih. lo dengan seiring waktu lo udah mulai lebih dewasa ya daripada lo menjadi pelakor atau bertemu ataupun berada di dalam situasi dengan pelakor-pelakor ini, mendingan rapi-rapiin muka gak tau ngurusin badan. Udahlah. Kalau buat gue, apalagi setelah gue menonton itu film, gue ngerasa wah gila orang. Again ya, menurut gue film sama kenyataan bisa seserem itu. Karena Bisa, gue kalau bisa. gue Google banyak banget orang-orang yang kayak gitu. But at the end of the day, love is love. Ya. Nah, itu. Gue pengen nekenin ini dulu. Iya. Karena gue juga melihat beberapa contoh yang berawal dari itu berakhir dengan well man, that's love. Mungkin emang bukan jodohnya kita. Pose. Lah, ya kan? Mungkin emang ya gimana namanya? Karena maksudnya ada beberapa nggak membela ataupun nggak mendukung yang namanya pelakor segala macam. Bener. Cuman ada di saat dimana memang yang namanya cinta itu tidak ada yang istilah cinta merusak, nggak ada. Ya. Cinta ya cinta, sayang Ya, ya sayang. Love is love. Love Kadang-kadang ada yang cintanya mungkin dramanya sedikit. Ada yang emang- kisah cintanya drama habis. Tapi gila. kalau cinta yang merusak, nah itu sebenarnya sih jauh-jauh ya. Ya, kalau gue begitu. Atas ya. nama cinta tapi gitu. Ya mungkin untuk episode kali ini, Kita sarankan. gue gak mau ngasih saran. Oh iya, sorry. Gue cuman mau bilang, ya, I think everyone deserves happiness. Yes. And if your happiness includes some drama, then That's life, man. that's life, Iya ya kan? enggak? Ya, cuman mungkin menarik dari gue adalah, coba dong, gue lagi pengen nih meneruskan. Masa gue cuma drakor satu doang? Gue pengen tahu drakor berikutnya apa lagi nih. Apakah ada yang hubungannya sama cita-citaan romansa ataupun Gue sih kemarin ada yang bilang, Tom lo telat, harusnya lo nonton Crash Landing Oh, on Crash- You iya, gua dulu. lihat. Ada. Tapi gue belum nonton itu. Tapi Nggak silakan lo, tertarik. tolong taruh di komen, kasih tahu gue kira-kira drakor apa yang harus gue tonton sebagai drakor kedua. Dan ngomong-ngomong, Riri ini juga masih perawan dalam hal drakor. Lo belum pernah nonton drakor kan, Riri? gue sukanya horor. Ya, nggak ada ya Korea. Itu Kenapa? drama Korea ya. Karena kalau drakor ini mukanya mirip semua nih sama apa-apa. Jadi gue suka bingung. Loh, ini bukan yang tadi. Loh, gue di keributan awal juga sendiri. gitu. Gue di awal Iya. juga bingung. Tapi setelah beberapa episode pasti lo get the hang of it. Oh ya, ini mukanya si A, Nah. ini mukanya si B. Pokoknya pada intinya karena gue suka horor, kalaupun ada drakor pertama yang harus gue tonton, mungkin ada hubungannya sama yang serem-serem gitu, mungkin akan gue nonton. Nah, coba deh kasih tahu kira-kira Sama kita Tommy ya. sama Riri, taruh di komen drakor apa yang berikutnya yang patut untuk ditonton dan bahkan diobrolin lagi. Nah, ya? rekomendasiin ke Benar. kita. Relax, let's talk about it.